Dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, karya ulama kenamaan, Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, menceritakan kisah Barseso, ahli ibadah yang menyembah iblis jelang mati, dan inilah kisahnya. Barseso Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepada dirinya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah, dan bahkan, sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadah dirinya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barseso? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang sangat hina. Dikisahkan, Barseso memiliki sebuah keramat. Apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh, dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barseso yang berada di tengah hutan, dengan harapan agar sang putri memperoleh perawatan rehabilitasi, dan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan, dengan meninggalkan sang putri bersama Barseso di padepokan yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barseso hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barseso, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda, tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya, lagi pula, ia dalam keadaan gila, sudah tentu, ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini, tak akan ada orang yang mengetahui. Kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan," bujuk iblis penuh kemesraan. Naas menimpanya, Barseso tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barseso. "Celakalah engkau wahai Barseso, cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini diketahui, sontak, reputasimu akan hancur berantakan, nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apa yang harus kulakukan?" Batin Barseso mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. "Bunuh saja wanita itu, kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir, dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri, maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana." Barseso pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu,
Iblis kemudian menjelma menjadi seorang soli ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui sang raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barseso di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barseso di padepokannya, dan tanpa ampun, akhirnya Barseso dihukum salib oleh sang raja, dan sungguh, kini Barseso sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barseso ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barseso dengan penuh rasa iba, "Alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa syarat itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan," tanya Barseso kegirangan. "Sembahlah aku," kata iblis. "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barseso di tengah kondisinya yang semakin lemah. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku," kata iblis. Maka, dengan sisa-sisa tenaga, Barseso yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang seribu sayang, seketika itu juga, ia meninggal, dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah. Sungguh, benar-benar Barseso yang malang.